wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Helmi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara kelas D. Perkenalkan, nama saya Nur Afatul Bariro, NIM 76 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Ketika kita mempelajari negara, maka akan ada pertanyaan, bagaimana sih asal mula suatu negara terbentuk? Tidakkah mungkin suatu negara terbentuk tanpa ada asal mulanya? Oleh karena itu, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula negara, di antaranya teori teokrasi, teori hukum, teori perjanjian masyarakat, teori kekuatan, teori positivisme, teori organis, teori garis keturunan, dan teori modern. Yang pertama, teori teokrasi. Teori teokrasi atau disebut dengan teori ketuhanan merupakan salah satu yang mengkonstruksi tentang asal mula negara. Teori teokrasi yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara ini terdiri dari dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia mendapat kekuasaan tersebut dianggap sebagai titisan Tuhan. Contohnya seperti Iskandar Zulkarnain yang dianggap sebagai Purta Zeus, Fir'aun dari Mesir yang juga dianggap sebagai titisan Dewa Ra atau Dewa Matahari. Yang kedua, teori hukum alam. Teori hukum alam ini menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari negara. Hukum alam ada yang sifatnya irasional dan rasional. Hukum alam yang irasional dapat ditemukan dengan menggunakan metode induktif. Contohnya seperti hukum alam yang irasional yang lahir dari Tuhan atau firman Tuhan, hal-hal yang bersifat mistis dan seterusnya. Adapun hukum alam yang rasional adalah hukum alam yang ditemukan melalui metode deduktif, seperti metode yang didapat melalui observasi. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Thomas Hobbes yang lahir pada tahun 1588 yang meninggal pada tahun 1679. Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Di masa tersebut yang berlaku adalah prinsip homo homini lupus, yang berarti manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Juga berlaku prinsip belum omnium kontras omnes, yang artinya semua lawan semua. Untuk mengakhiri hukum rimba di tengah masyarakat, masyarakat membuat kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Kontrak ini berupa penyerangan kewenangan dan kekuasaan kepada raja untuk memerintah. Yang keempat, kekuatan. Teori kekuatan juga dapat disebut sebagai teori kekuasaan. Teori ini sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori fisik dan teori ekonomi. Teori fisik menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentuk orang-orang yang paling kuat, berani, berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah. Voltaire menyatakan bahwa raja yang pertama merupakan the winning thought. Yang kelima, teori positivisme. Teori positivisme menjelaskan asal mula suatu negara. Hans Kelsen, salah satu tokoh partivisme hukum, yang sering mengaitkan antara teori hukum, teori negara, dan teori hukum internasional. Sebenarnya Hans Kelsen ini merupakan bagian penuh dari aliran positivisme empiris dan juga bukan merupakan bagian yang penuh dari aliran hukum alam. Menurut para ahli, Hans Kelsen lebih pada posisi tengah-tengah antara dua aliran tersebut. Yang keenam, teori organis. Teori organis dalam kaitannya dengan asal mula negara lebih memsimulasikan negara seperti anatomi manusia. Negara dianggap sama dengan makhluk hidup yang mempunyai struktur seperti kepala, badan, kaki, otak, dan lain-lain. Kepala, otak, kaki, dan tangan dapat disamakan dengan struktur lembaga negara, sedangkan otak dapat disamakan dengan pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Yang ketujuh, teori garis kekeluargaan. Teori garis kekeluargaan atau disebut dengan teori patriarkal atau matriarkal merupakan salah satu teori asal mula negara. Negara dapat dibentuk dari adanya
negara, keluarga kecil yang saling bersatu, dan kemudian membentuk keluarga yang lebih besar, sampai pada akhirnya terciptalah atau terbentuk sebuah negara. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa negara bisa jadi lahir dari keluarga antar suku, berasal dari keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Yang terakhir, teori modern. Ghana pun menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebagai bangsa. Negara akan lahir apabila terdapat suatu negara. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi bagi terciptanya suatu negara. Pendapat ini menyimpulkan bahwa tidak akan mungkin ada negara jika tidak ada komunitas yang disebut bangsa. Keadaan ini menyebabkan penguasa dari sebuah negara adalah bangsa yang menciptakan negara. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.